Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabila Arsyad dari Pendidikan Matematika Angkatan 2017. Nah, di sini saya juga mahasiswa PPL dari UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma beserta contohnya. Nah, di sini kita masuk materi ke kelas 10 ya, sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat. Jadi sifat-sifat logaritma itu ada 10. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifat logaritma, kita mengetahui dulu apa itu definisi dari logaritma. Jadi, definisi dari logaritma itu adalah A log B. Nah, sama dengan E. N. Nah, maksudnya ini artinya adalah A log B sama dengan N, itu maksudnya B sama dengan A pangkat N. Nah, di sini juga logaritma ini A log B per N itu harus memenuhi syarat. Nah, syarat itu ada 3. Yang pertama, A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A harus lebih dari 0 dan B harus lebih dari 0. Nah, sekarang ini adalah definisi dari logaritma. Nah, sekarang kita masuk ke sifat logaritma yang pertama. Nah, sifat logaritma yang pertama itu adalah A log A sama dengan 1. Nah, contohnya di terakhir aja nanti ya. Nah, yang kedua itu adalah A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Kemudian sifat yang keempat itu adalah A log B dikurang A log C. Nah, kalau pengurangan ini hasilnya itu dibagi jadi A log B per C. A log B, beda ya, ini A log B, ini A log A. Kalau A log B itu jawabannya sama dengan 1 per B log A. Nah, sekarang kita masuk ke sifat logaritma yang ke-8. Sini. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya supaya adik-adik lebih paham lagi. Nah, misalnya di sini contoh soal ya, contoh. Nah, di sini ada contoh. Misalnya contohnya dari yang pertama ya, A log A sama dengan 1. Misalnya di sini contohnya gini, 7 log 7. Nah, sama dengan berapa?
7 log 7. Kita lihat lagi sifatnya. A log A sama dengan 1. Jadi 7 log 7 sama dengan 1. Jadi dilihat aja contohnya, nih contohnya masuk kemana, jadi diikutin aja. Nah kemudian kita masuk ya ke contoh kedua nih. Contoh kedua ini A log 1 sama dengan 0. Nah misalnya di sini ada soal 6 log 1 sama dengan berapa. Nah kita lihat lagi contohnya nih. Kita lagi lihat lagi sifat logaritma yang kedua nih. A log 1 sama dengan 0. Berarti kalau misalnya di sini A nya kan di sini 6 nih. 6 log 1 sama dengan, berarti jawabannya 0 gitu. Nah sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Misalnya di sini ada contoh, misalnya sini contoh nih ya, 4 nya nggak usah gede-gede nih ya, 4 log B, log B 4 log 2. Nah 4 log 2 kemudian ditambah 4 log 8. 4 log 8. Nah kalau misalnya kita lihat dari contoh soalnya nih, 4 log 2, sorry tulisannya kalau ini 4 log 2 tambah 4 log 8. Nah kira-kira dia masuk ke sifat logaritma yang keberapa nih? Kita lihat di sini. Oh dia masuk contoh ke sifat logaritma yang ketiga. Nah A log B tambah A log C sama dengan A log B C. Jadi kalau misalnya kita di sini 4 masuknya ke A. Jadi 4 nih 4 nya ya 4 log, kan di sini sama-sama 4 ya, 4 nih kan A nya, jadi langsung saja 4 log. Nah dikali sifatnya nih BC, jadi yang BC nya kan ini 2 sama 8, jadi 2 dikali 8. Nah 4 log, jadi 2 dikali 8 berapa jawabannya? 4 log 2 dikali 8 berapa? 16. 8 kali 2 itu 16. Nah jadi jawabannya itu 4 log 16 itu hasilnya berapa? 2. Kenapa kok bisa 2? Karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi hasilnya 16 karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Makanya hasilnya 2. Nah, berhubung karena papan tulisan kamu, jadi ini contohnya kita hapus aja ya. Kita ganti contoh yang lain. Contohnya saya hapus ya. Ini udah paham kan tadi kenapa bisa jawabannya 2, 4 log 16. Jawabannya 2 karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi hasilnya 4 log 16 sama dengan 2. Sekarang kita masuk contoh ke berikutnya. Biasanya kalau pakai contoh, orang-orang gampang paham. Nih, tadi contoh orang contoh keempat ya. Tadi kan contoh ketiga. Sekarang kita ambil contoh keempat. Nih, misalnya kan kalau tadi pertambahan itu kan hasilnya A log B-nya dikali C. Nah kalau misalnya pengurangan jadinya hasilnya itu B dibagi C. Nih, kita masuk ya. Jadi misalnya di sini ada soal 5 log 100 dikurang 5 log 4. Nah kalau kayak gini kita lihat lagi sifatnya, dia masuk ke sifat yang keberapa. Oh ternyata dia masuk ke sifat yang keempat. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Nah berarti kalau misalnya kayak gini ini dikurang nih. Gimana hasilnya? Nih 5 nih 5. Jadi 5 log 100 nih. 100 dibagi 4. Nah 5 log 100 bagi 4 berapa? 25. Nah 5 log 25 sama dengan berapa? Nah hasilnya ini adalah 2. Kenapa bisa 2? Kenapa bisa 2 hasilnya? Karena 5 kali 2, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Jadi jawabannya sama, jawabannya itu 2. Nah ini saya hapus lagi ya, kita masuk contoh ke berikutnya. Sampai sini paham? Nah misalnya di sini ada contoh lagi. Tadi contoh keempat ya, sekarang kita masuk contoh ke. Kita masuk contoh ya ke. Nah ini sifat yang keenam. Misalnya di sini kan sifat itu ada A pangkat N log B pangkat N. Nah sama dengan jawabannya ini N per M dikali A log B. Nah misalnya di sini ada soal yang kayak gini, 8 log 32.
Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Kalau mau dijadikan sifat yang kayak gini menyelesaikannya. Nah, caranya ini 8 log 32 berapa? Jadi 32 jadi dipangkatkan dulu, misalnya 2 pangkat 3. Biar diubah ke bentuk seperti ini. 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, 2 pangkat 3 log 32 berapa nih? 2 dipangkat 5. Jadinya 32, jadi 2, biar depannya, biar ini sama nih. 2 pangkat 5. 3 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 kali 2 32. Jadi 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Nah, kalau udah seperti ini kan bentuknya udah jadi seperti ini nih, kayak begini. Ada M dan N, ini M dan ini N. Nah, kayak gini caranya gimana? Jadi N per M. Jadi ini sebagai B-nya, ini sebagai N, jadi 5 per 3 dikali berapa? Dikali 2 log 2 dikali 2 dikali 2 log 2. Nah, 5 per 3 dikali, kita lihat lagi, 2 log 2 berarti berapa? Kita masuk kita ke sifat ke 1. A log A sama dengan 1. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 5 per 2 dikali 1 hasilnya adalah, ini 5 per 3 ya. 5 per 3 dikali 1 sama dengan hasilnya 5 per 3. Simpel kan? Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-7. Sifat yang ke-7. Nah, misalnya di sini ada soal A log B sama dengan 1 per B. Misalnya di sini ada contoh soal ini. Contohnya 3 2 log 2. Nah, sama dengan berapa? Jadinya 1 B log A. Jadi ini sebagai A dan ini sebagai B. Jadi 1 per B 2 log 3 2. Nah, biar ini kan depannya 2, jadi biar sama, biar gampang aja. Jadi 1 per 2 log 3 berapa? Kita yang sebelumnya. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Jadi masuk lagi ke sifat yang sebelumnya, itu sifat ke-6. Jadi begini cara menyelesaikannya. Jadi 1 per 5 nya ini 5 dikasih pindah ke depan, jadi 5 2 log 2 nya ini ya. Jadi 2 log 2 sama dengan berapa? Jadi 1 per 5 dikali 1. Karena kenapa bisa ada 1? Karena di sini kan tadi 5 nih. 5 nya pindah ke depan kan, 5 kali 2 log pangkat 2. Nah, 2 log 2 itu berapa? 1. Jadi 1 per 5. Ini jawabannya. Jadi 32 log 2 sama dengan 1 per 5. Nah, ini cara penjelasannya kenapa bisa dapat 1 per 5. Sekarang kita masuk ke halaman 8. Nah, contoh berikutnya. Di sini contoh berikut ini misalnya di sini ada contoh 2 log 2 log 16. Nah, caranya gimana kalau kayak gini? 2 log 16. Nah, caranya sama. Kita lihat lagi sifatnya. Kita harus lihat sifat-sifatnya. Kita harus hafal. 2 log 16 jadi 2 log. Nah, 16 kira-kira kalau misalnya 2 pangkat berapa nih? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Berarti 2 pangkat 4. 16 biar jadi 16. Nah, kemudian ininya sifat ke ini lagi, sifat yang ke-6, ininya dipindahin ke depan nih, 4. Jadi 4 2 log 2, tulis 2 log 2. 4 2 log 2 sama dengan berapa? 1. Jadi hasilnya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya contoh soal kayak gini 2 log 16. Nah, ini 2 nih, 2 log. Ini biar gampang, biar sama, ininya dijadiin sifat yang kayak seperti ini nih. Kemudian 16 jadi 2 pangkat 4. 16 2 kali 2 4 kali 2 8 8 kali 2 6. Jadi 2 dipangkat 4. Kemudian 4-nya pindah ke depan, 4-nya pindah ke depan. Kemudian dikali sisa 2 log 2. Nah, kemudian masuk ke sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. 4 dikali 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya.
Kita masuk contoh ke sifat yang 9 ya. A log B dikali B log N dikali N log N sama dengan A log N. Perhatikan sifatnya. A hasilnya ini A log N. Nah, misalnya sini ada contoh 9 2 log. Nah, misalnya di sini ada contoh soal 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log 8. Nah, kalau kita perhatikan dari sifat-sifat logaritma di sini 1 sampai 10, nah ternyata dia masuk ke sifat logaritma yang 9. Nah, A log B dikali B log N dikali N log M dikali A log M. Hasilnya itu A log M. Sekarang kita lihat A log M, jadi A log M. Jadi hasilnya ini 2 log 8. Ini yang ini sama yang ini. Jadi 2 log 8. Nah, kalau udah kayak gini udah selesai belum? Belum. Kita lihat lagi sifatnya. Jadi 2. Ini kan namanya 2 nih. 2 log 8. Log 8 biar hasilnya 2 berarti 2 pangkat berapa? 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3. Nah, kayak gini kayak gimana lagi? Jadi 3, 3-nya dia pindah ke depan nih. 3, jadinya 2 log 2. 3. 2 log 2 berarti berapa? 1. Jadi sama dengan 3 dikali 1. Jadi hasilnya itu 3. 3 dikali sama dengan 3. Nah, sekarang contoh terakhir nih, contoh ke sifat yang 10. Contoh terakhir yang 10 ini gampang banget, kayak misalnya kayak gini. A log B sama dengan B. Jadi misalnya di sini 3 dikali 3 log 15. Hasilnya berapa? Kita lihat di sini. A log B sama dengan hasilnya B. Jadi kalau misalnya kayak gini jawabnya gimana? Jawabnya B. Jadi 3 log 15 hasilnya adalah 15. Nah, dari sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada yang nggak ngerti. Nanti kita tanya di WA aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.